basic gambar tuh gue diajarin bokap. Jangan lu Dilan yang asli nih. Jangan-jangan nih. TV sama Amer sama teman-temannya lah. Kalau Jangan ya. Follower itu tidak penting. Kapan terakhir kali nih ya, lu ngerasain lu bangun tidur itu excited? Kita nongkrong sampai pagi, habiskan malam ini. Kita nongkrong sampai pagi, berkumpul lepaskan sepi. Let's go! Halo putra putri Jakarta Jangan Tidur, balik lagi di video Jakarta Jangan Tidur. Dan kali ini gue selalu tertarik nih kak sama seniman-seniman lukis ya kan. Kita udah beberapa kali ketemu yang lain juga. Dan kali ini lu pasti udah pada kenal semua Kang Adi Stereo Flow. Santai kan? Santai dong. Sorry nih kita ganggu nih. Santai dong. Lagi di studionya Kang Adi nih. Rapi setelah beberapa bulan, Yoi. Iya. setelah beberapa purnama malam-malam. Ini di BSD ya kan, di studionya Kang Adi kita. Jadi Kang, Ya. kalau yang disebut Stereo Flow itu sendiri gimana tuh? Stereo namanya. Iya. Sebenarnya. Sebenarnya itu keren-kerenan doang. Karena Emang udah dulu tuh gue ceritanya nge-rap nih. keren. Terus ceritanya bikin album. Oh iya. Tapi album itu nggak rilis, nggak nggak kelar. rilis. Oh cuman itu dari album rap. Judul albumnya Oh. nama Stereo Flow. Terus sambil bikin si album itu gue sambil nulis Stereo Flow di jalan. Oh sambil tagging. Sebelumnya gue tag name-nya tuh tag 01. Tag 1 apa tuh? Graffiti name gue dulu sebelum Stereo Flow. Cuman kalau Stereo Flow sendiri artinya apa? Nggak ada tuh menurut lu? Stereo tuh audio yang ada di kanan dan kiri. Iya, bahasa Inggris tuh. Kalau flow tuh with the flow aja ya kan. Iya. Gitu aja digabung ya keren-kerenannya kayak dulu ya, kayak apa ya, judul album ya. Terus ya udah karena itu audio gitu. Tapi untung tagging lu namanya keren ya kan, Stereo Flow. Kalau lu agak tagging galer. Gila lu kalau jadi pelukis lu nggak bagus namanya agaler mah. Iya gak? galer. Nggak laku. Ya kan, porn, masuknya ke porn tuh kalau orang di Google porn baru ada ya. Iya. Berarti lu nge-rhyme gitu dong, Kang? Iya nggak? Nge-rhyme. Ya. Rapper. Ya dulu lah. Gue Stereo Flow gitu kan. udah nggak bisa. jangan. Lu asik, gue Kongko, yo. Kontau lu. Kontau. Flow. Itu kalau dari gambarnya nih Kang ya, lu harusnya dari kecil nih kayaknya suka gambar ya? Iya, dari kecil emang. Dari kecil ya? Biasanya anak kecil nih, awal-awal pasti mereka semua suka gambar nih. Iya dong. Sampai akhirnya lu tahu, lu bisa gambar apa enggak gitu ya nggak? Sebenarnya gua gambar juga. Waktu kecil lu gambar apa? Average gitu lah, nggak stand out kayak gimana gitu. Tapi ya karena Keren, kalau sekarang mah. Waktu karena kecil emang lu gambarnya apa? hobi gitu. Hobi ya? Emang hobi aja gambarnya. Suka gambar apa lu waktu kecil? Ya standar lah, rumah, Oh gitu? tanaman. Cuman bagus nggak gambar waktu kecil? Karena waktu kecil itu Bang, Gua ngerasanya bagus. bagus ya. Kalau sekarang kan gambar orang udah selera nih. Kalau misalnya udah di kelas lu, di yang teman-teman lu gitu ya, gambar tuh udah bagus enggak itu udah selera orang. Cuman waktu kecil tuh gambar bisa dinilai bagus Iya, apa enggak ya. Nggak? Ya sesuai. Lu termasuk yang bagus nggak gambarnya? Lumayan lah. Lumayan ya. Nilainya gitu, Nilai. A, B gitu ya. Iya. Karena lu berarti mewarnainnya nggak keluar garis tuh biasanya. Enggak Ya dong. kan? Nggak keluar garis. Jago dulu waktu kecil. Sama Berarti nggak lumayan, jago jago iya. Berarti nggak lumayan. Pernah menang lomba gambar nggak lu? Pernah Pernah. Iya. Jadi Lomba ini ngewarnain. warnain. Iya. Terus warna lu yang udah campur-campuran warna gitu nggak? Apa masih satu warna aja gunungnya gitu doang Gradasi, gitu? ya masih standar anak. Masih satu warna ya? Iya. Soalnya zaman gua dulu, gua juga suka gambar. Gua
ikut lomba gitu-gitu tapi nggak pernah menang. Gue suka doang gitu tapi nggak bisa ternyata. Sabar ya. Sama kaset tuh bener lu. Lomba mewarnai si Komo gitu ya. Cuman nggak pernah menang kan. Berarti lu termasuk waktu dulunya secara formal pun emang gambar lu bagus ya waktu kecil ya gitu ya. Ya lumayan lah. Lumayan ya Lumayan gitu. lah. Nah ini sebenarnya menarik. Ini jadi metamorfosa lu dari kecil sampai sekarang itu sampai akhirnya gambar lu seperti sekarang nih kan. Ya bisa dibilang Iya. gitu ya. Dari kecil itu terus udah gitu lu mulai ke graffiti ya ini pasti kan. Awal-awalnya tuh ya. Ya Itu jadi SMP tuh, ceritanya kalau gambar, basic gambar tuh gue diajarin bokap. Bokap tuh gue tuh jago banget, maksudnya realisnya. tapi bukan emang, pelukis. dia tuh desainer kapal kayak arsitektur tapi buat kapal. Oh iya? Terus ya pokoknya jago lah bokap gue tuh. Terus basic-basicnya dari dia. Iya. Dan ketika pas gua SMP itu kan gua bisa baca buku atau ngelihat buku seni itu gambarnya ya lukisan referensi yang ada di buku gitu. Apa sih buku seni itu, Kang? Buku yang ada lukisannya. Oh, buku-buku yang isinya lukisan-lukisan gitu. Iya, kayak pemandangan atau abstraknya gimana. Nah, Apa ini? Apa namanya? Namanya itu realis. tutorial, bukan? Enggak, cuma bukan? kayak koleksi Oh, lukisan iya. yang Terus? bokap gua koleksi gitu. Ah. Terus akhirnya pas gua SMP itu mengenal graffiti dari kayak majalah-majalah kakak gua, majalah hip hop gitu. Oh iya. Terus gua lihat, oh ini apa nih coret-coretan nih, kayaknya lebih Majalah menarik apa? nih, lebih Urban? masuk. Hah? Majalah apa? Bobo. Bobo ada sih graffiti, cuman dia kayak realis gitu. Itu kayak Word Up Magazine sama The Source. Oh, Terus ya itu gue kayak mulai meniru yang ada di majalah di itu. majalah. Itu Karena lu tirunya di tembok. kagak di kertas dulu. Oh, di kertas. Dan ya nggak jauh dari situ gue nyoba di tembok gitu. Kalau di tembok mah yang lu tulis apa sih biasanya? Zaman sekolah? Dimarahin nggak Mas kalau tutup si tembok? Dimarahin kalau ketahuan ya. Ketahuan deh. Kejar-kejar. Iya. Tuh, kalau dulu sih emang gue nggak ada sekolah, reference graffiti sama sekali, maksudnya cuman di majalah itu doang gitu gue Iya. tahu graffitinya. Dan karena gue suka hip hop segala macam, gue graffiti gue bikin logo Wu-Tang segede ya cukup gede lah di lapangan basket sekolahan. Oh iya, sekolahan lu? Iya, di SMP. Terus Di mana sih lu sekolah di mana? gue di Bandung. Oh di Bandung. Jangan lu di Laneng asli nih. Hah? Jangan-jangan nih. Di Laneng asli gitu cari lu. Enggak ada yang tahu sampai sekarang lu. Bandung ya kan? Terus kan Terus ya dari situ jadi keterusan aja, kayak enak aja main-main di SMA lapangan. lanjut milok gitu ya. Iya, lanjut. Cuman itu pas di situ lu belum tahu dong kalau lu nantinya akan ada di dunia lukis gitu ya kan, karena itu kan kesenangan dan kenakalan sih gue bilang ya, kenakalan Kenakalan remaja lah remaja, ya. Iya nggak? yoi. Gambar-gambar nyor-nyor di mana ntar Beda tipis dikejar-kejar sama gitu kan. sama Amer sama teman-temannya lah. Iya, Ya, ini sama lah. pasti itu satu kesatuan dong Iya, ya nggak? iya. Sebuah unit. Nah, lu pas kuliah lu baru dalemin gambar dong nggak? Kagak, gua kuliah hubungan internasional. Wah, iya malah. Iya. Hai. Nah, ini menarik nih. Banyak banget ya. Dulu tuh mau masuk Unpar, Ngapain? udah nggak terima HI. Oh. Tapi lu kan emang Oh, iya. sekarang mainnya sama Jadinya di- Jenderal. Pas kalau ini Kang Adi kan jadi pelukis. Kan aneh tuh dari HI gak? Iya gak? Cuman banyak kan. Menariknya tuh banyak seniman lukis nih yang ternyata nggak ada pelatihan formal ngelukis ya. Banyak juga, iya banyak juga. Menurut lu banyak. penting nggak sih pelatihan formal ngelukis tuh? Ya penting juga, Penting maksudnya juga. buat ngelatih skill, mengasah skill atau pengetahuan. Tapi pada akhirnya itu yang jadi kunci adalah kemauan kita sendiri. Kemauan lu Asik. sendiri gitu ya. Berarti tuh kuliah lu HI itu berapa tahun nggak lu pakai dong sampai sekarang? Kagak. Kagak. Nggak ada gunanya. Iya. Maksudnya ya buat gua gitu. Iya. Nggak ada- Buat lu sekarang kan. Nggak. Tapi lu di situ kuliah aja biasa. Ya biasa gua. Ngelukisnya masih? Gua Gambarnya masih? Sambil gambar juga. Apa? Gua masih graffiti juga. Oh tetap masih kayak SMA dulu lah ya. Iya. Masih belum
masih menjadi kenakalan atau hobi juga tuh berarti Iya. pada saat itu ya, Iya, belum gua ada kuliah sambil gambar di keseriusan jalan. gitu lah ya. Iya. Nah lu ada titik, wah kayak gue emang jadi seniman lukis nih gitu. Itu lu yakin sendiri apa mungkin ada temen lu nih yang, lu kenapa nggak jadi pelukis aja gitu yang buat lu yakin, dan lu orang yang pertama ngomong gambar lu bagus, lu inget nggak? Ini bagus nih gambar nih, jadi barang nih harusnya nih. Bokap gua, Cek. Oh, iya. Pasti sih. Tapi Patino Sidin aja nih ya, setiap anak kecil yang gambar bilang bagus masalahnya. Namanya bapak-bapak ya. Biar semangat. Biar semangat. Jadi ceritanya gue abis lulus kuliah HI itu gue kerja Kerja? di agensi jadi copywriter. Anjir gak ada hubungan sama HI juga tuh. Iya gak? Terus ya maksudnya ya Inggrisnya lah maksudnya Oh iya. bisa di Kita speaking English lah sekarang lah. ya udah gimana? So pas kuliah tuh udah mulai banyak yang minta lu buat bikinin mural tuh ya. Iya, sebenarnya. iya. Buat kafe gitu-gitu ya. Buat kafe. Kalau boleh tahu warnet. nih Kang, kenapa jadi banyak orang yang minta lu buat tin mural? Padahal lu istilahnya lu gimana cara orang tahu gitu, lu bisa gambar lu bagus dan mereka minta bikinin. Karena gue Pada saat itu pada ya, saat itu media juga belum ini kan. mungkin emang banyak gambar gue juga di jalan dan banyak yang tahu gitu. Itu penting berarti ya. Iya nggak? Ya jadi oh ya udah gambarin kafe gue dong gitu, dan masih pada teman-teman yang buka kafe atau apa gitu, masih yang kenalan. Yang kenal, dan tahu bisa gambar. terus ya beranjak dari situ sih Berarti awalnya. Yang lu gambar apa Mas di Bandung? Di warnet Bandung berarti? warnet Oh warnet. warnet. Di Bandung berarti. di Bandung, warnet gue inget di Setiabudi. Oh ya? Setiap Budi. Warnet aja di mural tuh dulu ya. Iya. Dan Bukan murah, maksudnya graffiti. Oh, graffiti lah ya? Iya, graffiti. graffiti ya nama apa gitu ya segala macam. Dan itu berarti lu nyorot-nyorot di jalan di tembok asal-asalan itu sebenarnya penting ya. Jadi ada orang yang lihat dan ada orang yang tahu itu Ya gambar siapa. pada akhirnya gue kayak oh ya penting juga Penting gitu. kan, berarti kan? Ya Iya. pada saat gue melakukan itu gue nggak Seneng-seneng doang, seneng-seneng padahal doang. kan? Iya. Ternyata ya Ternyata itu iklan. iklan Iya nggak? ternyata. Iya. Orang jadi lihat orang jadi tahu minta lu gambar. Iya. Berarti itu termasuk orang yang membuat lu pede. Berarti nih bisa jadi barang nih gambar Iya. gua. Iya nggak? Bisa Siapa punya jadi. warnet itu tuh? Iya. Iya nggak? Masih kenal nggak lu? Gue lupa deh. Aduh lupa lagi. Hah? Oh, waduh. Apa ya? Gak tahu. Udah nggak ada juga warnetnya ya lah. Iya gak? Misalnya lu apa ya? Pemusik deh nih ya kan, lu main musik ngalor ngidul sana misalnya ngamen apa segala macam, tiba-tiba lu ke kafe gue deh. Nah, Lu iya, nyanyi iya. nih gitu Iya. kan. Dan lu berarti itu titik lu pede, ternyata gue di depan umum bagus nih. Iya gak? Ada orang yang minta nih gitu. Iya gak? Tiba-tiba yang gue minta nggak sekali doang gitu yang ternyata minta gue gambarin. Iya, cuman dia yang pertama dong, si punya warnet itu kan. Iya. Terus ya udah jadi Akhirnya banyak yang akhirnya gambar di banyak, Bandung iya, gitu ya. Iya. Ih, sabi sih. Sekarang masih ada tuh yang di Bandung graffiti lo gitu. Paling ada sih beberapa, tapi nggak yang di jalan kayaknya udah gone gitu. Udah dicat ulang ya? Udah ditiban lagi sama Jabla ya kan? Iya, jawab itu. Bangke lu Blay. Di Bandung lagi rame. Lagi rame. Begitu Kang ya. Dan itu berarti emang bener-bener kebanyakan juga seniman lukis itu berawal dari jalan ya. Dia dari jalan, dia ngelukis di jalan yang gak resmi, akhirnya orang lihat dan ternyata malah jadi sesuatu yang bagus gitu ya nggak? Iya. Dan orang pengen gitu kan. Ya, pada kalau dulu sih begitu. Iya. Maksudnya kalau sekarang kan sesimpel Lu tag di IG. di IG bikin Iya, karya di IG gitu. Lebih gampang. Nah menurut lu nih, sekarang. kalau sekarang itu kan ya digital ya, semua orang udah yang lu bilang tadi gampang untuk ngenalin karyanya lah gitu ya. Iya. Mereka kasih karyanya, mungkin itu di foto atau mungkin langsung diupload dari digital di IG, orang bisa lihat gitu kan dan bisa suka gitu kan. Itu buat generasi sekarang nih kan, ngotorin tembok masih penting gak sih? Sedangkan mereka udah gampang banget untuk orang tahu gitu. Penting gak penting, maksudnya
tergantung passion orang itu sendiri. Maksudnya emang dia doyannya gambar di jalan, ya lakuin gitu. Lakuin harusnya ya? Lakuin. Maksudnya kalau emang graffiti artis ya gambar di jalan. Harusnya lakuin. Iya. Walaupun sebenarnya mereka dengan media pun udah banyak orang bisa lihat gitu kan. Iya. Nah cuman dari semua orang yang bisa lihat di media nih ya, di media semua orang bisa lihat begitu banyak sekarang Iya. seniman lukis gitu ya kan, dan gambar yang ciri khas berbeda-beda gitu ya. Menurut lo ada nggak sih penunjang nih ya? Penunjang, lu punya karya, mereka punya karya, dia punya karya yang berbeda-beda ciri khas, dan itu bisa jadi selera orang, pilih siapa. Cuman ada nggak penunjang di luar karya nih ya? Menurut lu yang emang apa ya yang harus dia tuh ke gua gitu? Kayak misalnya selain lu punya karya, attitude gua juga gua tonjolin nih, gua nyentrik, gua seniman banget nih. Ya kan, dan orang nggak cuman ngeliat karya gua, mereka suka sama keseharian gua, sama attitude gua. Akhirnya mereka lihat karya gua gitu, bisa juga tuh. Ya itu. Atau ini misalnya circle lo, ya nggak? Dari teman-teman, oh dia temennya si ini nih, pantesan nih, dia temennya si ini, pantesan nih. Itu juga penunjang tuh. Atau satu lagi, movement lu. Biasanya movement lu. Iya, bisa. Movement lu di mana nih, arah lu kemana nih? Iya. Oh gue suka Tuh. sama dia, nggak cuman sekedar karyanya, cuman dia ternyata punya movement ini gitu Iya. misalnya. Lu ada ke situ nggak? Ke antara tiga itu ke yang mana lu? Atau lu ada sendiri pilihan lain yang penunjang karya lu yang ya sekarang banyak banget pilihan karya gitu. Penunjang apa ya? Yang di luar karya tuh ya dia kalau gue penunjang itu ya? emang bisa dibilang mulainya emang dari graffiti gitu. Dari graffiti emang ikut ngebangun graffiti dari awal gitu. Dari awal. 90-an tuh Kang lu ya? Udah mulai ya? Iya, awal 2000 akhir 90-an, Akhir 90 ya? 2000-an. Terus yang ya mungkin dari movement graffiti ini sendiri ya. Terus gimana caranya masuk graffiti masuk industri dan jadi sebuah karir berkarir jadinya. Jadi barang lah gitu ya, jadi sesuatu yang penting di industri gitu. Ya gimana sih dari graffiti jadi cuan gitu. Ini penting juga nih. Ini sangat penting nih. Ya kan? Bagus nih. Keren. Lu kan salah satu seniman lukis yang banyak produk, ya kan, nggak cuman asal gambar bagus doang nih, cuman menghasilkan gitu kan Kang. Iya. Nah itu sebenarnya menurut lu banyak juga nih di luar sana mungkin yang mereka punya gambar bagus, ya kan, punya bisa gambar di produk itu, cuman gimana ya caranya buat lu bisa masuk ke industri tuh apa gitu formula yang harus apa link ya kan, apa emang lu cuman ya upload banyak, terus gitu? Iya, banyak caranya dan sekarang udah banyak contoh yang bisa dipelajari gitu. Apa itu upload terus, apa kita lebih sering bergaul dengan sesama seniman dan aktif dalam pergerakan misalnya graffiti atau movement. Ya harusnya semuanya harus udah dilakuin gitu, apa yang bisa ngebantu kita untuk jadi dikenal di masyarakat gitu. Dan apa ya, kalau gue sih ya segalanya, maksudnya ya bergaul juga dengan kenal sama berbagai komunitas juga, nggak cuma graffiti doang gitu. Ilustrator atau mural atau seniman kontemporer segala macam. Dan intinya sih mungkin kalau menurut gua yang paling penting ya attitude sih, gimana pribadi orang itu soal seniman ya, kayak personal, emang dia enak untuk bisnis atau kerjasama kayak gitu sih. Bisa kali kerja sama JJT. Bisa kali. Tolong deh kalau gitu. Tapi kan kalau Project tipis. gimana caranya? Oh ini tujuannya. Tapi kalau boleh nggak apa-apa. Apa itu? Supaya produk tuh ngelihatnya lu gitu.
Iya nggak? Sedangkan banyak banget di sini nih, ya kan? Dan itu sampai akhirnya ke lo dia, ya kan? Jalurnya gimana sih? Pasti banyak yang bingung kan di luar sana. Kayak yang tadi kita sempat ngobrol dikit tuh gila gak? banget dibales BM gue. Iya kan? Iya. Sampai temen gue bilang, kok lu random aja deh, ya gue random aja deh. Iya itu dia. Ya maklum lah. Padahal kita produk ini ya kan, bayi. Sitsal. Tadi katanya udah berapa lama, malu juga jawab. Iya. Udah setahun lah. Nah itu gimana sih kan supaya mereka tuh bisa masuk ke jalur itu gitu, jalur yang ya karya mereka tuh jadi Dikenal atau nggak cuma dikenal sih, jadi cuan kayak yang lu bilang. Karena kalau dikenal itu mungkin lu bisa dengan cara ya yang tadi ya, dengan penunjang karya lu segala macem itu lu Ya, mungkin dikenal banyak, mungkin- cuman nggak jadi apa-apa gitu loh. Banyak juga kan yang begitu. Mungkin gue juga ya harus bersyukur juga emang nggak semua bisa masuk industri industri si kreatif ini atau collab sama produk atau dijadiin produk sama brand-brand gitu. Tapi ya mungkin kalau gue kan karyanya abstrak dan lebih fleksibel gitu Iya, dan bisa mungkin dipakai di lebih- produk. Iya. dan ya mungkin itu faktor-faktor yang kunci juga. Cuman kayak yang lu bilang tadi, peran follower lu gitu, peran pasukan lu ya kan, penting juga tuh berarti ya. Kalau misalnya mereka itu Penting nggak ya? mereka itu apa? Menyarankan suatu Follower brand. itu tidak penting. Bukan, kalau yang penting. Yang penting berkarya mas. Berkarya. Tapi kata Yang penting lu, cuan. mereka Berkarya kan bisa cuan. bisa nge-report atau bisa apa namanya nyerang suatu brand buat pakai ini aja nih. Iya. Itu juga bisa mempengaruhi brand kan? Iya, Nah, jadi sekarang brand-brand juga udah cukup tahu gitu, mereka lebih prefer kolaborasi langsung dengan seniman. Kan dulu Iya. biasanya ke agensi gitu ya, ke Benar, agensi agensi. ngegarap suatu grafis apa, Iya. sekarang langsung ke seniman gitu. Langsung Karena senimannya. karena dalam satu sisi lebih aman secara ini karya yang orisinil. Karena Betul. banyak kasus yang ternyata karya atau desain grafis yang dipakai digarap oleh si agensi ini tuh ternyata adalah stylenya seniman Punya mana, orang. iya, Ya, dan dipakai sama dia tanpa senimannya tahu. iya gitu. Dan itu kalau Jangan sekarang- jangan ya. Nah itu gimana Kang? Kalau misalnya ada suatu brand atau produk ya yang ternyata pakai karya seseorang nih tanpa orang itu tahu, itu sebenarnya miss-nya tuh di seniman itu sendiri karena emang ya kurang care aja gitu ya kan sama sekitar gitu, atau emang produknya yang bandel Sebenarnya juga ya. yang develop yang ngejadiin karya itu jadi produk yang sebenarnya yang bisa dikatakan yang bersalahnya gitu. Iya. Kenapa dia pakai karya orang Benar. gitu. Dan ya seniman tuh ya pilihan si seniman, dia boleh ngeklaim itu karyanya atau ya biarin aja juga banyak gitu. Atau mungkin dia nyari di googling dan nggak tahu itu gambar siapa terus dicomot gitu ya kan. Ya 2021 masa masih begitu gitu. Solusinya apa itu kalau misalnya ada gambar yang dipakai tanpa senimannya tahu ya nggak, sama sebuah brand. Itu ya bisa aja, tapi itu riskan aja. Maksudnya mereka willing untuk ngambil resiko itu nggak sih? Nantinya ada yang ngeklaim ini karya Iya. gue dan bisa dikasusin gitu. Ya itu pilihan si brand itu mau nakal-nakalan atau mau jalur yang lebih support ke seniman lokal kan lebih Lebih enak kece sebenarnya. gitu ya. Iya. Pernah jadi Kenapa? karya lu di Ada sih kayak yang mirip-mirip, terus ternyata teman gua yang kerja di agensi itu, iya bang, gua terinspirasi lu gitu. Ya udah, Iya susah sih ya. iya sip, lanjutkan. Cuman kenapa seniman nggak berpikir ke legalnya sih kan buat sebuah karyanya? Karena kan itu sebenarnya penting dan kayak kasus-kasus ini sebenarnya bisa nggak terjadi kalau misalnya mereka punya legal dari karya-karya mereka gitu kan.
Iya bener kata gua tadi itu ya emang logikanya sih bagusnya begitu, Ya kan, tapi punya legal. pertama prosesnya itu ribet, Pasti ya. birokrasinya ribet dan Awalnya sih nggak ribet. murah juga, Iya benar. dan nggak semua orang bisa dan mampu untuk ngurus hal itu. Kalau misalnya apa ya murah atau diurusin, ya mau aja pasti semua orang juga. Stereo Flow ini udah berapa tahun? Dari lu nge-rap itu kan? 20-an kayaknya. Wih, sadis itu. Tadi baru 19 tahun. Iya. Tuan Serof lo berarti. Iya, Namanya. Ini namanya. Berarti itu lu udah bener-bener ngubur nge-rap lu tuh. Jangan lu di rumah kalau sendiri masuk ke Kagak rap tuh. gitu ya kan? Paling sekarang Gitu ya? bikin beat aja Bikin beat gitu. aja. Tapi lu pernah gabungin ini visual sama audio ya kalau nggak salah ya? Iya, karena iya di Bienal, iya di Jogja itu. Jadi gua emang apa ya inspirasi gua berkarya itu gua kayak bikin Visual joki namanya apa ya? apa ya? Gua bikin karya visual itu tekniknya sama dengan ketika gua bikin beat. Gitu. Jadi Berarti bergerak tuh. kagak, maksudnya proses untuk kan abstrak gua berlayer gitu. Kayak itu gua analogikan sebagai kayak instrumen. Oh iya. Jadi instrumen ini Itu lu numpuk gitu ya? jadi sebuah lagu lah Oh, iya. Itu kayak aransemen musik gitu. Ceritanya sih begitu. Menarik. Tapi itu ya internal ya. Ya, yang tahu aja. Iya, jadi lu ternyata lu dalam membuat sebuah karya itu lu menginvestasikan musik ke karya lu ya tuh berarti? Iya, Iya. betul. Oh gitu ya. Nah untuk buat karya lu nih ya, lu kalau buat karya itu paling pas rasa lu lagi apa sih? Apa lu sekarang udah Pas rasanya buat aja lagi gitu. pas. lagi pas nih ya? Lagi pas. Nah untuk rasa yang pas itu ya kan? Pas sih. Untuk rasa yang pas itu biasanya ada nggak sih lu ritual ya kan atau enggak lu harus ngapain dulu gitu kan karena karya kan tuh berupa emosi ya kan rasa. Asik, Iya, dalam banget yang sih lo. yang lu tuangin ke kanvas gitu ya kan. Ya Apa gua ya? nggak tahu sih. Cuman Iya, katanya sih begitu. mungkin kan, gitu. emang harus pakai rasa apalagi. kita dikenalin dengan imajinasi atau stereotip Inspirasi, iya. stereotip seperti itu, misalnya seniman perlu inspirasi Ritual. yang kayak gimana atau ritual, tapi sebenarnya santai aja gitu. Santai aja. Bikin aja, dan kalau gue sih gitu. Sesantai itu. Tapi kalau gue harus sendiri. Oh harus sendiri. Harus sendiri. Oh iya. Itu kan salah Soalnya kalau satu rame gue syarat juga ngobrol enak, lebih Malah jadi ngobrol. emang jadi ngobrol, Terus sekarang banyak gosip, curhat. artis-artis yang udah punya nama nih, mereka bikin satu tim jadi gambarnya disamain gitu, karyanya gitu. Oh, itu gua. kan. Oke gimana? Ya, yang udah punya nama nih, Artis ya yang udah punya nama terus? dia bikin satu tim, jadi ngikutin karya dia, ntar yang bikin misalkan graffiti di mana, itu bukan si orang itu. Oh iya, mungkin sebenarnya sih ada, gue juga kadang-kadang misalnya ada project mural yang gede atau harus bagi kesibukan, gue juga ada namanya ya artisan gitu, artisan. Oh maksud lu gitu jadi Oh namanya artisan tuh. jadi kayak bayangan lu lah gitu ya? Ada lu kayak gitu? Orang yang gitu ada? ada. Oh. Jadi ya asisten gitu, asisten. Cuman lu udah filter dia tuh gambarnya sama kayak lu berarti dong? Iya. Iya. Dan biasanya skillnya harus lebih jago dari Oh justru? gua. Iya? Oh iya. Oh iya bener juga lu ada yang begitu ya? Jadi orang-orang taunya tuh lu sebenarnya lu membelah diri nih gitu ya kan? Iya gitu. Iya. Iya. Atau misalnya karena ngejar waktu, Jadi misalnya waktu benar. gua terakhir bikin mural lapangan basket tuh ya. Kayak itu Pulang ya. di Pamulang kayak hujan atau apa, Iya. kayaknya gua perlu asisten berapa orang gitu.
ya udah pakai asisten, pakai artisan dan Kalau itu asisten ya, cuman kalau yang satu karya dibikin nama orang tapi itu karya lu pernah nggak? full banget. Iya. Pernah sih. Pernah ya? Pernah. Jadi menurut lu penting banget dong sebuah nama tuh di sebuah karya. Sebenarnya sekarang jadinya karya tuh ya nama itu. Iya nggak? Nama lu pada saat di situ jadi penting tuh karyanya dong. Iya nggak? Karena- Padahal kan bukan lu yang bikin. Gue juga awalnya bingung juga gitu. Iya dong. Tapi ya karena emang waktu itu juga nggak sengaja karena gue harus membelah diri itu dan yaudah gue minta teman-teman gue juga ngerjain yang di mana gitu. Terus ya udah maksudnya si klien pun yang dilihat kan maksudnya hasil karyanya gitu. Hasil karyanya dan di situ ada nama lu. Iya prosesnya kan macam-macam bisa. Macam-macam benar. Oh berarti ya secara nggak langsung ya sebuah karya itu nggak cuman karyanya, cuman nama besar di belakangnya itu juga penting banget ya untuk produk atau mungkin untuk orang lihat, untuk orang jadi suka. Weh, Seroflow nih ya kan, ada yang sama nih. Ini bukan Seroflow nih. Asik. Iya nggak? Padahal sama. Karena di situ ada nama lu. Iya cukup Jadi rumit yang sih. ini jadi penting nih. Tricky. Yang ada Seroflow Iya, jadi iya. penting. Bener ya? Ya karena apa ya emang istilahnya ya nama itu Iya, sendiri, nama. nama itu Iya. sendiri. Dan Lebih penting nama atau karya? Atau berbarengan? Berbarengan sih karena si karya itu akan misalnya identik dengan sebuah nama gitu. Misalnya style gua si abstrak warna-warni segala macam. ya Ya, karya itu mencerminkan personal lu lah gitu. iya gitu, Iya. gitu sih. Gue lihat karya lu tuh ini kan apa warna-warni gitu. Iya. Ya kan abstrak kayak warna-warni tapi jadi kayak satu harmoni. Iya. Asik. Dapat banget nih. Ini dia sobat padi ya. Bang. Oke. Viewers. Yoi. Dan Iya, itu jadi- identik biru nggak sih lu? Wah akhir-akhir ini Iya? emang biru, Iya kan, identik Tapi biru sebelumnya tuh ungu, sebelumnya juga pink atau apa, tapi nggak kerasa Cuma lah dominan maksudnya biru banget nggak sih? Enggak. persepsi orang-orang sih Iya kan? ngelihatnya. Iya, Misalnya dominan lo biru ya. Iya, kalau gue gitu. biru, Lihatnya. ada yang bilang lo dominannya Tosca gitu. Maksudnya apa ya? Kalau karya abstrak sih gue juga kadang-kadang serahin aja ke yang si Yang lihat lihat. itu ngartinya kayak gimana gitu. Arti. Lu setiap karya lu ada artinya nggak sih? Kagak ngerti. Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak itu Gak ada sama sekali. nggak maksudnya bukan artis sih yang gua apa ya explore ini lebih ke ini adalah hasil eksplorasi gua di Ekspresi, graffiti lebih ke ekspresi juga dan hasil maksudnya riset teknik-teknik yang gua belajar di graffiti dan di kanvas atau segala macam gua tuangin di setiap karya ini jadi ceritanya ya itu jadi ke nama gua gitu. Oh, Nama cuman si seniman. untuk sebuah kayak semacam jalur cerita gitu atau enggak pengiringan opini ke orang yang lihat ini tuh gue lagi ini loh maksud gue gitu nggak pernah ada ya di lu ya? Gua sih nggak ada ya? nggak Ngalir gitu aja. Iya ngalir aja. Ya misalnya ada ini cerita apa ya katanya Pasti ada dong yang nanya-nanya begitu dong. pasti selalu Iya. lo cerita aja sendiri. Bikin cerita versi. Cuman bicara hal-hal yang ikonik nih Kang di lukisan ya. Kalau misalnya kita lihat lukisan lu tuh warna ya, warna sudah itu garis segala macam rapi gitu kan. Abstrak tapi rapi gitu kan. Cuman lu menurut lu penting nggak ada sebuah icon yang orang tuh bisa tahu tanpa harus lihat lu gambar itu gambar lu gitu kan ada. Orang tuh tahu walaupun merem gitu ya. Gak kelihatan dong. Seniman-seniman gede itu yang punya icon, ya kan? Karena dulu tuh gua bikin Apa? karakter
Karakter maksud gue. Tapi gue menghilangkan karakter itu karena Gimana itu? kayak challenge diri gue sendiri. Maksudnya karakter itu sangat mudah kan, atau icon gitu sangat mudah untuk dikenal. Bener. Gue kayak nge-challenge diri sendiri, misalnya gue ngilangin, gue ngilangin si karakter ini. Cakep tuh. Terus gimana sih orang tetap mengenal karya gue tanpa Mantep. karakter gitu. Iya. Dan abstrak doang bisa nggak sih gitu? Gue Ya udah sih, gitu. sebenarnya juga tadi pengen ngomong gitu. Jadi ternyata nih ya, dari ya ada beberapa icon dan ada beberapa yang memang punya karakter gitu ya kan ya. Karakter itu maksud gue berupa bentuk ya. Ya, Bukannya figur atau iya, apa, figur ya. atau apa gitu kan. Ternyata ada juga yang ngubah challenge-nya itu supaya lu gambar apa aja tanpa ada karakter apapun, tanpa ada figur apapun, orang harusnya tahu ini gambar gua gitu ya. Iya. Iya. Iya bener. Ternyata bener ke situ. Gue juga pikirannya ke situ. Wah, jangan-jangan nih orang pikirannya ke sini gitu Jangan-jangan ya kan. ya. Iya gak? Iya. Jangan tidur, jangan tidur. Jangan tidur nih jangan ya kan. Iya, ngapain Ayo tuh? lo jangan tidur. Sama ini Kang. Berarti lu awalnya pernah ya ada figur kayak gitu-gitu ya? Iya, Dan awalnya. itu bisa lu istilahnya bisa lu tepis dengan cara lu mau coba gimana nih supaya gua tanpa ada karakter, tanpa ada figur, orang tetap bisa tahu ini gambar gua. Iya. Apa? Itu gue berubah di situ? pas pameran tunggal. Pas pameran tunggal, terus pas pameran tunggal itu 2015 sih, nggak Iya. belum lama-lama amat. Jadi apa ya? Ya dulu tuh Skip tuh. gue ada bikin pattern baju atau Iya. background gitu. Terus gue sebenarnya lagi kayaknya seru gitu, kayak ngulik-ngulik pattern dan ngegabungin itu. Terus ya udah gue mencoba ngilangin si karakter, Iya. terus bener-bener fokus ke si pattern dan warna-warna itu. Pattern-patternnya. Dan akhirnya lucu juga ya gitu. Ya udah. Malah Lanjut. jadi yang kayak gini bisa dipakai kemana aja dan buat apa Ya aja ternyata gitu. lebih Iya. fleksibel juga, gitu. Simple. Lebih Bisa simpel. buat background, bisa buat produk apa aja gitu. Ya bungkus apa roti kayak apa. Lu kalau media nih, bungkus roti apa segala macam. Yang lu kan udah banyak nih kan di media-media yang lapangan basket lu udah, di gedung udah ya kan, di ya macam-macam produk gitu, di kemasan-kemasan ya kan. Yang lu lagi pengen banget dan belum pernah nih. Lu pengen di media apa? Apa ya? Apa? Apa dong? Yang belum ada apa ya? Jangan produk yang belum ada lah. Media yang lu belum pernah. Kalau produk belum ada bingung orang nyarinya. Dulu mah pernah kayak kemasan botol kayak gitu, terus clothing udah sering juga. Clothing sering. Eh, Lapangan, tembok udah pasti ya kan, gedung. Gedung yang di Bintaro juga ya. iya Bintaro ada, ya. Darbot sama Darbot ya? Nyablay. Tato. Atau belum tato. Sebenarnya gue pengen lebih ngulik motion sih, karena Motion? karena gue rada-rada gaptek juga. Jadi kayaknya menarik juga untuk ngulik, Iya sih, bener. lebih ada gerak-gerak. Dan itu sebenarnya nantinya nih akan ke situ nggak sih? Bakal ya Seni sekarang lukis. sih udah Iya, udah mulai juga. Gitu. Udah harus ke motion, ke yang sesuatu yang bergerak di komputer gitu ya. Iya. Heeh. Cuman masih banyak juga yang kayak kalau lu menurut gue termasuk orang yang pengen nyoba gitu ya, ini gimana sih kalau gini, ini gimana sih kalau gini gitu, karena ada juga yang berbeda rasa nih Kang, kalau misalnya yang di kanvas itu udah mulai ke digital, yang digital itu udah harus bergerak ya Iya, kan? iya. Lu nggak mentingin esensi itu ada nggak sih? Maksudnya kalau misalnya gua kanvas tuh ya itu gua ngelukis gitu, cuman kalau digital mah apa gitu misalnya Baik lagi sih ngilangin esensi Kesi- seninya nggak sih? kagak sih misalnya, tapi tergantung misalnya emang dia di kanvasnya menggunakan teknik yang nggak bisa di digital gitu. Ya udah emang harus di kanvas doang gitu bisanya. Iya. Dan pasti misalnya gua pindah ke digital itu ada yang Beda, pasti ada dong. yang hilang, tapi Ada yang ada yang baru juga yang ditampilkan Oh, gitu. iya, Jadi bukan menurut gua playground yang baru aja sih kalau misalnya di media yang baru juga gitu.
Dan emang itu sebenarnya untuk terus ke depan itu dibutuhin terus ya. Ya lo Iya, berubah seperti itu ya. Iya harus. Harus Bukan harus sih, tapi kayaknya seru sih. Yang seru. Lebih tambah seru untuk Cuman lu ngerasain serunya. Soalnya kalau ada juga yang wah gila ini gak gua banget nih. Iya gak? Gue tuh seniman, gue tuh ngelulisnya di kanvas gitu loh. wah asik. Iya gak? Bukan gue loh maksudnya. Kalau gue sih nggak ngelukis. Ya itu balik lagi ya gimana sih seniman itu. Iya. Kalau dia emang lebih nyaman di kanvas aja, ya Lu bagus nggak gitu. lebih nyaman di kanvas? Gue gatel aja, gatel. Pengen, kayaknya seru nih. Pengen nyoba ya? Ngapain? Dan itu emang diperluin nantinya. Ya sekarang juga orang udah klien gitu segala macam. Iya. Pasti kan digital kan, Iya, by iya. email apa segala macam terus Iya. terus beres gitu kan. Ya dulu juga misalnya sebelum gua ngulik-ngulik pakai digital juga kan benar-benar gambar tangan, manual Iya. dan lama-lama nih wah klien mintanya digital mulu nih. Iya. Ya kepaksa gua harus ngulik deh gitu. Karena gua nggak belajar seni ya. Digital. Ya udah gua Iya. ngulik-ngulik deh dikit. Ya udah bisa digital gitu. Dan mungkin karena gua emang kayaknya tertarik nih si motion Iya. ya harus ngulik juga gitu. Iya benar. Itu kalau dari karya lu gitu ya yang udah sampai sekarang ini, kalau kita bicara brand nih Kang, ada nggak sih brand yang lu pengen banget sebenarnya buat, wih, gua harus Ini nih. masuk nih brand stasi. Iya sih. Dari gua kecil Oh iya? gua emang ngefans ya. Tapi lu udah mention gitu nggak? Nggak berani gua. Mentionin dong. Cuman keren sih kalau ada ya. Cuman kayak udah jarang nggak sih stasi? Iya masih. Kayak lebih apa ya? Ya karena gua ada history panjang. Iya. Ya stasi, Billabong, Quicksilver ya kan. Zaman lu pasti kan. Iya, iya. Oke. Satu lagi nih Kang, yang terakhir nih ya. Lu kapan terakhir kali nih ya? Lu ngerasain lu bangun tidur Nah, itu excited. enggak ya kayaknya. Hah? Iya gak? Kapan? Kapan ya? Ingat nggak lu? Kayaknya waktu kecil sih kayak. Waktu kecil ya? Kayak Lu mau camping gitu besoknya? Pernah nggak sih lu besoknya ngerasain itu lagi? atau mau Pas lu bangun tidur, ih, gila, lu lebaran bangun kayak gitu. Iya, bener. Iya masih kecil sih. Udah nggak pernah ya? Udah nggak pernah ya. Kenapa ya? Udah tua pertanyaan lu. buat gue juga sih. Itu menarik sih. Menarik sih. Dan berarti pada saat lu Paling gambar- stres sih, bangun tidur stres kayak hari ini gua harus ini lagi. iya, Tidur lagi gitu. padahal kerjaan lu gambar. Enggak, ini menarik nih. Kenapa lu kayak gitu ya? Kalau gue nih ya, mungkin atau banyak pekerja lainnya lah ya, pekerja yang sebenarnya itu bukannya hobi mereka gitu ya Kang. Pada saat lu bangun tidur, lu pasti mikirnya kerjaan. Iya. Atau mau tidur deh, lu udah mikirnya besok lu kerja. Ini bukan, ini sekarang gue nggak kerja nih ya, ini Iya. gue nongkrong nih. Oke. Tapi gue kerja juga gitu. Nah itu pasti yang lu pikirin kerjaan tuh. Dan itu yang bikin lu pada saat bangun tidur tuh nggak pernah excited. Karena lu mikir kerjaan. Iya. Dan lu nggak suka sebenarnya sama kerjaan. Bukan nggak suka ya, lu sebenarnya butuh duit gitu di pekerjaan itu, iya, gitu iya. kan. Bukannya Kayak lu kemaksa gitu. Iya, maksa juga enggak sih, ntar gue dipecat lagi. Maksudnya lu butuh pekerjaan itu, cuman bukan passion lu lah, apa gimana lah gitu ya. Sedangkan lu melakukan sehari-hari lu, Iya. itu passion lu loh. Ya kadang-kadang si passion ini harus apa ya? Harus apa ya? Ada toleransinya juga, misalnya ada brand yang kadang-kadang klien kan ngehe juga. Pasti ada. Nah, aja nih kliennya ngehe terus jadinya gua Iya. paksa atau tapi karena ya ini Butuh. gue harus kayak banyak cicilan yang harus dibayar Iya. gitu ya udah Lu ya, lu sikat gitu, kerjain kayak gitu kan. sih intinya. Nah berarti hobi lu sendiri sekarang apa? Kalau misalnya itu udah jadi sebuah pressure gitu ya yang harus lu kerjain, dan kadang lu suka ngerjainnya, kadang enggak juga berarti dong. Bener gak? Iya, heeh.
Yang tadinya hobi lo. Pada saat lo tergantung project yang saya menarik banget ya pasti gue Bener, semangat gitu. semangat. Atau yang misalnya ya gini doang, Iya. lempeng aja gitu. Misalnya pada saat lu kuliah di HI nih, wah lu excited dong lu Kagak. nyoret di mana? Kalau Oh, kuliahnya iya, enggak, iya. cuman hobi lu excited dong. Mm-mm. Dan pada saat sekarang ini udah bukan, maksudnya udah bukan sesuatu yang ada hal-hal yang membuat lu ternyata kurang nyaman juga. Iya, iya, Padahal iya. ini hobi lu. Heeh. Hobi lu apa? Sebenarnya kalau misalnya ke studio kayak sekarang hari ini, gue nganpas itu gue masih semangat karena gue masih sampai sekarang masih enjoy ngerjain lukisan gitu. Atau misalnya tiba-tiba teman-teman ngajakin gambar weekend yuk, gue semangat gitu. Masih semangat. Ini baru jawaban nih. Biasanya kalau nongkrong weekend itu di mana? Kalau gambar-gambar Lu mau nyamperin? Random itu kadang-kadang bapak-bapak random aja. Ada spot nih terus sana kadang sepedahan atau gimana, seru gitu. Lo tau nggak jawaban itu ya banyak juga orang agak jarang jawaban kayak lo gitu ya kalau menurut gue. Maksudnya, Kebanyakan orang pada saat lo udah di posisi ya lo udah tahu ini pekerjaan dan hobi lo apa dong. Kebanyakan mereka berpikir keras untuk coba ngomong hobi lain gitu. oh Kalau lu sih enggak sih. oh gitu ya, karena Tetap ya, ngelukis, tetap enjoy. Tetap lu mau kesini mau ngelukis. Ya. Tapi ya Tapi tetap kadang-kadang hobi lu, ya si itu. kerjaan ini kan apa ya, kerjaan gua juga bukan ngelukis Iya. doang, terus ada yang harus interaksi sama orang-orang kayak klien-klien dan ngerjain brand atau apa, dan ya itu apa ya, jadi bumbu-bumbu buat keseharian aja sih. Cuman ada banyak juga yang secara spontan gitu pada saat ditanya kayak gitu mereka coba berpikir keras untuk hobi apa ya? Oh iya benar juga ya. Akhirnya mereka ngomong hobi lain selain melukis. Oh mungkin passionnya bukan di pekerjaannya itu. Atau Passion, mungkin itu passion. atau Cuman kan mungkin- boleh dong mereka punya hobi lain kan. boleh banget. Cuman kalau lu strict nih maksud gue. Nih gue baru denger pernyataannya nih guys. Lu tanya hobi lain lu, hobi lu apa dong kalau itu udah jadi pekerjaan lu gitu ya? Tetap melukis. tetep Iya. daripada skate ada skate. Iya, tetap melukis. Iya gak? Gue liat di story-nya di Aneh nggak lu? Padahal bisa aja lu berpikir keras, coba apa ya buat ngomong doang lo gitu ya nggak? Tapi lu nggak mau, yang ngelukis tuh deh. Cakep. Gue pengen nanya, kenapa lu pindah dari Bandung ke Jakarta? Apa karena lebih cuan atau Itu ya itu lebih cuan. lebih cuan? Cuanki ya? Cuanki ya, lebih enak. Ada Maksudnya perbedaan nggak lebih- sih bang? Kalau dari pengalaman gue sih Tongkrongan lah istilahnya. lebih, kalau pertama soal industri dulu itu lebih emang pusatnya di Jakarta Kalau gitu. industri, iya. Untuk berkarir atau mencari nafkah itu ya Kalau udah untuk- Jakarta. Ya sesama seniman sama hobi gitu. Perbedaannya apa? Untuk skenanya sendiri Skenanya. sebenarnya sama-sama support, tapi mungkin karena orangnya lebih banyak di Jakarta ngerasanya lebih ramai, lebih seru aja sih gitu. Iya. Karena Bandung itu hanya segelintir orang itu doang, dan akhirnya bosan atau bukan bosan ya, kayak ya udah di situ doang gitu. Kalau Jakarta tuh yang seringkali ketemu orang baru atau diskusi atau bikin apa, bikin ini gitu. Iya, iya. Lebih Lebih ke bisnis lah ya. terus si otaknya tuh ya udah cuan aja gitu. Iya. Gue Ya, suka nih. pada akhirnya begitu sih. Oke, thank you banget Kang Adi ya kan, kita udah boleh nongkrong-nongkrong di sini, udah boleh ngobrol banyak. Jadi itu tadi putra putri. Semoga semuanya jadi bisa mengerti ya kan apa yang kita omongin. Yang tidak jelas ini. Iya sih. Tapi yang penting siapa tahu nih nanti ada yang nggak bisa tidur ya kan, terus udah gitu ngeklik cara tidur yang benar tapi yang keklik Jakarta Jangan Tidur dan itu bos Tasi ya kan. Iya Oh, kan? iya. Ngomongin gua nih, oke gua kontak. Amin. Oke, thank you Kak Adi. Siap. Nuhun. Terima kasih putra putri Jakarta Jangan Tidur. Kita nongkrong sampai pagi. Kabar.